Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, badai luar angkasa muncul di jalur telapak tangan Yon Luo dan langsung menuju Loseng dan mengimbangi telapak tangan Yon Luo. Seolah-olah itu seperti kebetulan hingga keterlaluan. Hanya saja, para prajurit di istana ke-13 tidak melihat pemandangan ini di depan mereka. Mereka masih bertanya-tanya mengapa kesengsaraan surgawi tidak dapat meledakkan Loseng. Mengapa pemilik istana surgawi Yon Mio menampar Loseng? Mengapa badai luar angkasa muncul secara aneh di ruang stabil ini? Dan mereka juga tidak bisa memahaminya sama sekali. Sebaliknya, Ai Ansin sepertinya memahami sesuatu. Dia dengan lembut mengetukkan jari kakinya ke tanah dan retakan muncul di tanah di bawah kakinya. Dengan sedikit mengangkat jari-jarinya, dia menarik sebuah batu kecil dari tanah. Kemudian dia mengambil batu itu dan melemparkannya ke arah Loseng. Meskipun batu itu tidak besar, tetapi dia terbang sangat cepat dan sampai ke Loseng dalam sekejap mata. Tuar! Pada saat yang sama, sambaran petir kebetulan menyambar di samping Loseng lagi dan langsung menghancurkan batu itu menjadi berkeping-keping. Yon Luo tersenyum sedikit dan berkata, "Keberuntungan Loseng tampaknya sedikit menguntungkan. Sekarang dia ingin menyakiti Loseng. Saya khawatir itu hanya angan-angan." Melihat kebetulan yang tidak dapat dipahami di depannya, penguasa alam matahari terbenam juga tersenyum tak berdaya. Loseng menyerap ular penghancur keberuntungan itu yang sepertinya memang meningkatkan keberuntungannya. Faktanya, ada beberapa cara hebat di alam atas yang dapat mengubah keberuntungan seseorang untuk sementara, tetapi tingkat peningkatannya minimal. Seperti doa keberuntungan dari kultus esoterik dan beberapa artefak yang meningkatkan keberuntungan. Tetapi penguasa alam matahari terbenam dan Yon Luo pasti yang lainnya berpikir bahwa hal-hal ini bukan tentang peningkatan keberuntungan, tetapi hanya memberi diri mereka sendiri petunjuk psikologis dan efek sebenarnya masih dipertanyakan. Tapi pemandangan di depannya berbeda. Setelah Loseng menyerap ular perusak keberuntungan itu, perubahan keberuntungannya adalah fakta yang pasti. Dalam keadaan ini, apapun yang dilakukan Loseng, dia mungkin akan menerima bantuan dewa. Sama seperti badai luar angkasa yang menahan telapak tangan Yon Luo. Kemungkinan muncul tiba-tiba di pulau Changsu sangat kecil, dan kebetulan lahir di depan Loseng. Adapun Loseng mengambil telapak tangan ini, kemungkinannya sangat kecil sehingga sulit untuk dihitung. Tapi itu terjadi secara kebetulan. Agak sia-sia. Penguasa alam terbenam matahari menggelengkan kepalanya. Sayangnya, ular bambu penghancur keberuntungan itu tidak bisa disentuh, dan mereka tidak tahu cara menyimpannya ular bambu penghancur keberuntungan. Dan dia khawatir itu bisa digunakan untuk melakukan banyak hal. Sekarang Loseng secara alami memahami apa yang terjadi, tetapi bagaimanapun juga, dia sedang mengatasi kesengsaraan. Petir menyambar satu demi satu dan semuanya berubah. Jadi dia tidak tahu bencana macam apa ini. Sambil merasa tertekan, Loseng tidak banyak bergerak. Dia masih menunggu dan menunggu untuk melihat bagaimana keadaan yang menjadi lebih baik. Tapi apakah keberuntungannya saat ini benar-benar kuat? Dan kesengsaraan Loseng berlangsung selama setengah jam. Setengah jam kemudian, kesengsaraan kecil ke-6 akhirnya menghilang dan teratai Mahayana berputar beberapa kali dan hantu itu perlahan menghilang. Namun yang mengejutkan Loseng, teratai Mahayana tampaknya tidak membuka daun terakhirnya. Baru saja dia berpikir karena keberuntungannya begitu kuat sekarang. Apakah bunga teratai Mahayana akan mekar dengan sempurna? Tapi sekarang Loseng menyadari
bahwa dia terlalu banyak berpikir. Mungkin keberuntungannya tidak cukup untuk mempengaruhi teratai Mahayana ini. Namun saat Loseng hendak bangun, teratai Mahayana yang telah menghilang sekali lagi muncul di atas kepala Loseng dan masih berputar perlahan, yang membuat semua orang dan Loseng tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Saat kekuatan surga di langit menjadi semakin kuat, semua orang segera memahami bahwa kesengsaraan surgawi Loseng belum berakhir dan kesengsaraan surgawi kecil ketujuh telah tiba. Apakah Loseng ini terus-menerus mengalami kesengsaraan? Sebenarnya tidak ada yang aneh tentang itu. Begitu Anda mencapai tingkat kultivasi, setelah doa surgawi dirasakan, kesengsaraan surgawi yang seharusnya Anda alami tidak akan berkurang. Saya pernah melihat seorang pria mengalami kesengsaraan terus-menerus. Orang itu dengan sengaja menekan kultivasinya terlalu lama, sehingga dia bergegas ke alam hidup dan mati dan terkena 2 kesengsaraan kecil berturut-turut. Namun orang itu tidak bersiap sepenuhnya. Dia tersambar petir dan terluka parah dan meninggal. Loseng ini tidak akan mati, kan? Tepat setelah Loseng mengatasi kesengsaraan kecil ke-6, lelaki tua berpakaian biasa siap melepaskan segel yang telah dia buat. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Loseng harus mengatasi kesengsaraan lagi. Namun itu hanya beberapa jam atau beberapa jam lebih sedikit. Bagi mereka, ini seperti waktu yang dibutuhkan manusia untuk bernafas. Dalam kesengsaraan surgawi kecil ketujuh, kesengsaraan ular penghancur keberuntungan tidak muncul. Namun berbagai kesengsaraan yang dahsyat bukanlah hal yang aneh. Kekuatan kesengsaraan ketujuh sudah sebanding dengan kekuatan kesengsaraan kecil ke-9 atau bahkan ke-10 yang dialami banyak orang. Tapi kuncinya adalah Loseng untuk sementara memberkati dirinya dengan keberuntungan yang menantang surga. Bencana-bencana itu sepertinya telah kehilangan keakuratannya dan tidak menimbulkan banyak masalah bagi Loseng. Hanya saja Loseng sedikit tidak bahagia saat ini. Kesengsaraan surgawi adalah bencana bagi para pejuang dan ini juga merupakan ujian. Para pejuang menerima hukuman kesengsaraan surgawi dan juga dibaptis oleh kesengsaraan surga. Dengan cara ini, mereka dapat bertahan hidup dalam hidup dan mati oleh lingkungan yang diubah lapis demi lapis. Tapi masalahnya adalah bencana-bencana itu tidak akurat dan semuanya menimpa Loseng. Jadi, apakah ini masih disebut bencana? Tepat ketika pikiran Loseng bergerak sedikit, serangkaian guntur ungu yang menakutkan seperti cambuk panjang dari neraka menghantam Loseng dengan keras. Di bawah keberuntungan yang mengerikan ini, Loseng tampaknya mampu menguasai dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Loseng. Jadi, dia tertangkap basah oleh sambaran petir ini dan terjatuh. Loseng baru saja berbalik dari tanah dan melompat, karena kesengsaraan surgawi ini muncul satu demi satu. Dia secara alami akan menanggungnya satu demi satu. Terlebih lagi, dengan keberuntungannya sendiri, dia dapat sepenuhnya mengendalikan bencana ini pada diri sendiri. Bahkan jika bukan karena lonjakan keberuntungan saat ini, Loseng masih memiliki kepercayaan diri yang besar untuk selamat dari bencana kecil. Lagi pula, dengan tubuh senjata sucinya, tidak sulit untuk melawan malapetaka. Saat Loseng terus menerima baptisan kesengsaraan surgawi kecil ketujuh akhirnya berlalu setelah setengah jam. Dan bunga teratai Mahayana masih belum sepenuhnya terbuka, tetapi samar-samar menghilang dari pandangan semua orang. Tidak, apakah masih ada lagi? Loseng berpikir dalam benaknya. Sekarang dia benar-benar bertanya-tanya. Mungkin kesengsaraan kecil ke-8 pasti akan terjadi. Mungkin karena keberuntungan Loseng yang super, keinginan bisa terkabul. Saat bayangan teratai muncul, kesengsaraan kecil ke-8 pun tiba. Loseng menghela nafas dengan senyum masam di wajahnya. Sepertinya hari ini sangat buruk.
3 bencana berturut-turut. Dia secara langsung dipromosikan dari alam hidup dan mati tingkat ke-5 ke alam hidup dan mati tingkat ke-8 dalam waktu kurang dari 2 jam. Orang ini terlalu jahat. Banyak prajurit yang terdiam saat ini, meskipun pejuang yang selamat dari 2 kesengsaraan surgawi berturut-turut jarang terjadi. Mereka tidak dapat dikatakan langka, namun pejuang yang selamat dari 3 kesengsaraan surgawi berturut-turut sangatlah jarang. Namun setengah jam kemudian, 4 kesengsaraan kecil berturut-turut. Setelah melewatinya, tingkat kultivasi saya akan dipromosikan ke alam hidup dan mati tingkat 9. Dia tidak akan merobos alam laut kan, seperti ini kan? Jangan lupa, loseng ini menelan pil kesengsaraan utama 10 arah. Mungkinkah kesengsaraan ini disebabkan oleh pil kesengsaraan utama 10 arah? Tidak ada akhir. Melihat kekuatan kesengsaraan surgawi yang sekali lagi terkondensasi di langit, loseng juga memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Kesengsaraan ini benar-benar tidak ada habisnya. Meskipun dia sangat ingin meningkatkan kultivasinya, bahkan ingin melihat kekuatan kekacauannya. Apa yang akan terjadi setelah membuka Laut Dewa? Tapi seharusnya tidak akan secepat itu. Setengah jam kemudian, loseng melihat bayangan teratai di atas kepalanya dengan ekspresi kusam. Teratai tersebut masih hanya memiliki 35 helai daun. 9 helai daun di bagian bawah dan 26 helai daun di atas daun teratai. Seolah-olah kelompok terakhir tidak mau mekar. Tapi masalahnya, bencana yang ke-10 ini datang lagi. Bagaimanapun, bagi pejuang relatif jarang untuk bertahan dari kesengsaraan berturut-turut. Bahkan dosen tidak menyangka bahwa dia akan memicu 5 kesengsaraan kecil berturut-turut kali ini. Untungnya, tubuh fisik Losen telah dipromosikan lagi, dan keberuntungannya saat ini tampaknya sangat kuat, sehingga tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Di bawah putaran baptisan kesengsaraan surgawi ini, tingkat kultivasi Losen juga meningkat pesat. Sekarang Losen dianggap sebagai pejuang di alam hidup dan mati tingkat ke-10. Tegasnya, tidak ada ketingkatan seperti itu di alam hidup dan mati. Karena mulai dari alam hidup dan mati tingkat ke-6, esensi sejati mulai mencair terus-menerus. Dan kemudian lautan dewa semakin sempurna saat dibuka. Setelah mencapai alam hidup dan mati tingkat ke-10, esensi sejati dengan cepat mencair dan membentuk lautan dewa yang sempurna. Dan pejuang sudah menjadi pejuang alam laut dewa, tapi situasi Losen saat ini agak istimewa. Bagi orang-orang seperti Ai Ansin, Sui Muyang, dan lainnya, dantian di dalam tubuh sekarang secara alami berevolusi menjadi laut dewa. Tapi setelah Losen melewati alam hidup dan mati tingkat ke-10, dia juga mencoba memeriksa dantiannya. Dia ingin melihat apakah energi kekacauan telah berhasil dievolusi menjadi laut dewa. Namun dalam teknik rahasia kekacauan, gurunya pernah menyimpulkan bahwa energi kekacauan adalah inti dari alam semesta, dan secara logis dapat berasal dari lautan para dewa. Lautan para dewa yang diciptakan oleh energi kekacauan akan menjadi dunia nyata. Dalam alam laut dewa membuka laut dewa, ketika Anda mencapai alam dewa, Anda secara bertahap dapat mengembangkan dunia di dalam tubuh Anda. Tempat semua jenis makhluk dapat dibudidayakan dan bahkan negara, masyarakat, dan budaya baru dapat dikembangkan setelah dilahirkan. Namun ada aturan besi antara dunia ini dan dunia nyata. Makhluk apapun yang dibudidayakan di dunia batin tidak dapat meninggalkan dunia itu. Dia akan ditekan oleh aturan dalam semesta dan hancur kembali menjadi esensi sejati. Aturan besi di sini juga merupakan hukum sebab dan akibat terkuat di alam semesta. Sejauh ini belum ada yang mampu melanggar peraturan tersebut. Meskipun ada banyak legenda dan cerita yang beredar di dunia besar. Salah satu ceritanya adalah tentang cinta antara dewa dan seorang wanita yang dibudidayakan di dunia batin.
Penguasa surgawi akhirnya mencoba segala cara untuk mengeluarkan wanita itu dari dunia batin. Untuk tujuan ini, dia menghabiskan puluhan ribu tahun berkeliling dunia, mencoba mencari solusi untuk menemukan jalan. Namun meskipun penguasa surgawi ini membayar mahal untuk memungkinkan wanita ini tertahan hidup di dunia luar, tapi hanya untuk 1 hari. Suatu hari kemudian, di bawah pengaruh hukum sebab dan akibat, wanita itu dengan cepat hancur menjadi aliran esensi sejati, menghilang antara langit dan bumi. Kisah yang bisa dikatakan sebagai kisah sedih dan tragis yang beredar luas di dunia atas, terutama di kalangan umat manusia. Banyak pejuang juga memahami bahwa aturan semacam ini tidak dapat ditentang bahkan oleh Tiansun, dan tentu saja tidak mungkin prajurit biasa untuk menentangnya. Namun dalam teknik rahasia kekacauan, menurut kesimpulan sang guru, dunia yang diolah dengan energi kekacauan tidak berbeda dengan makhluk dan material di alam semesta ini. Dengan kata lain, jika Loseng berhasil membuka laut dewa dan mengolah makhluk dan berbagai zat, dia dapat mengeluarkannya dari dunia batinnya. Alasannya sangat sederhana. Semua makhluk dan material di seluruh alam semesta berasal dari kekacauan, dan makhluk yang dikembangkan Loseng di lautan kekacauan secara alami sama dengan makhluk di alam semesta. Jadi mereka tidak akan terpengaruh oleh hukum sebab dan akibat yang paling kuat. Namun ini hanyalah kesimpulan yang dibuat oleh gurunya dalam teknik rahasia kekacauan. Bagaimanapun, belum ada yang mempraktikkan teknik rahasia kekacauan sampai sekarang. Meskipun gurunya telah melampaui putaran keberadaan surgawi ini, hal-hal yang disimpulkan akan terjadi pasti berbeda. Jadi ada kesalahan yang relatif besar. Tepat setelah melewati kesengsaraan surgawi ke-10, Loseng melihat ke dalam dan mengamati pergerakan dunia di dalam tubuhnya. Di bawah pengamatan ini, dia hanya merasakan energi kekacauan semakin tebal, tetapi tidak ada jejak pencairan. Ketika Loseng baru saja melangkah ke dalam alam hidup dan mati, esensi sebenarnya sudah mulai mencair. Tanpa diduga, sekarang dia telah melangkah ke alam laut dewa, tapi energi kacau masih tidak memiliki jejak pencairan. Jadi sangat disayangkan bahwa Loseng ada satu-satunya di dunia yang mempraktikkan teknik rahasia kekacauan. Jadi tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan yang dia temui. Bahkan gurunya yang menciptakan teknik rahasia kekacauan tidak dapat memberikan jawaban yang akurat saat ini. Jadi Loseng hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Setelah Loseng mengatasi kesengsaraan, warisan api berakhir. Kemudian lelaki tua berpakaian biasa itu melepaskan segel yang menutupi area ini dengan lambaian tangannya. Namun saat lelaki tua berpakaian biasa itu mundur, semua orang tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan pemandangan sekitarnya. Ai Ansin mengangkat kepalanya, memandang ke langit dengan ringan, dan berkata, "Ada begitu banyak awan." Di atas kepala semua orang mereka diselimuti awan putih. Apa yang terjadi? Tidak ada hujan sepanjang tahun di alam laut oranye. Bagaimana awan dan kabut ini bisa muncul? Ada yang salah dengan awan ini. Segera seseorang menemukan sesuatu yang aneh. Di awan ini ada bayangan samar pedang yang terus berevolusi, menguasai alam matahari terbenam menatap awan dan kabut ini. Matanya tiba-tiba mengembun, kemudian dia mengambil satu langkah dan menghilang dari tempatnya. Kecuali penguasa alam matahari terbenam, penguasa istana lainnya sepertinya telah mengingat sesuatu. Dan sosok mereka menghilang seketika. Saat berikutnya, penguasa alam matahari terbenam datang ke batu besar di depan pulau Changsu. Di depan batu besar, dua prajurit alam dewa yang compang-camping menatap kosong ke awan dan kabut di langit. Dengan kegembiraan yang tak terlukiskan terpancar di mata mereka. Mereka terus-menerus mendapatkan wawasan dari awan dan kabut ini. Awan kabut besar menyelimuti seluruh pulau Changsu. Namun saat dia terus berkibar,
sosok samar muncul di awan. Semua sosok itu hanya memiliki satu gerakan, yaitu dorongan sederhana. Tapi pedang ini mengandung kekuatan tak terbatas, memberikan perasaan tak terduga kepada orang-orang. Pedang Yisen ini adalah pedang yang Tianxun Yijian yang menghabiskan seumur hidupnya untuk memahaminya. Meskipun hanya ada satu pedang, hanya pedang seperti itu yang memenuhi syarat untuk melukai dewa sejati. Sayang sekali, saya bukan pejuang pedang. Tetapi kesempatan sekali seumur hidup seperti itu tidak boleh dilewatkan. Saya tidak dapat memahami arti pedang, tetapi saya dapat menjadikan konsepsi artistik saya sendiri dan mengintegrasikannya ke dalam senjata saya sendiri. Penguasa alam matahari terbenam bergumam. Memikirkan hal ini, dia seperti dua pejuang alam ilahi, duduk bersila melayang di udara, menatap awan tebal dan memahami pendapat di dalamnya. Penguasa alam matahari terbenam tidak akan melepaskan kesempatan ini, dan tentu saja hal yang sama berlaku untuk orang lain. Satu demi satu, para penguasa istana, termasuk Yun Luo sendiri dan lelaki tua berpakaian biasa, juga mulai memahami pendapat di awan. Adapun Lo Sheng dan yang lainnya, mereka tidak dapat memikirkan para penguasa istana ini. Para penguasa dunia biasanya pindah ke sini secara instan, tetapi kecepatan mereka tidak lambat, mengerti apa yang terjadi di depan mereka. Seseorang pasti telah menyentuh rahasia yang ditinggalkan oleh Yijian Tianxun. Saat ini tidak ada yang peduli siapa orang tua itu dan bagaimana hal itu menyentuh misteri ini. Menghadapi peluang besar ini, tidak ada yang mau melepaskannya, dan mereka semua mengangkat kepala dan mulai memahami sosok yang tersembunyi niatnya. Seberapa besar niat pedang yang bisa dipahami, tergantung keberuntungan masing-masing orang. Ketika Lo Sheng melihat sosok itu, mulutnya terbuka dan matanya sedikit terkejut. Pedang ini sebenarnya sangat mirip dengan pedang tanpa gaya yang telah dipelajari Lo Sheng sejak saat itu. Namun pada intinya, masih ada perbedaan besar. Itu juga merupakan pedang dan juga mengikuti jalan keagungan menuju kesederhanaan. Tetapi pedang Yijian Tianxun lebih kuat daripada wuxi milik Lo Sheng. Sebelumnya, pedang tanpa gaya Lo Sheng tidak dapat dipatahkan karena tidak memiliki bentuk yang tetap. Tetapi pedang Yijian Tianxun masih tidak dapat dipatahkan karena sangat tetap. Meskipun jalannya terlihat sama, tapi metode yang sangat berbeda dan hasilnya juga sangat berbeda. Jadi harus dikatakan bahwa Yijian Tianxun masih lebih baik. Bagaimanapun, Tianxun dengan gelar pedang ini, berdasarkan pemahamannya tentang jurus pedang, adalah sosok ketingkat patriark. Namun bukan berarti pemahaman Lo Sheng tidak ada gunanya. Sebaliknya, karena pemahaman Lo Sheng lebih mudah baginya untuk memahami keindahan pedang Yijian Tianxun. Pada saat ini, semua pejuang di Pulau Changsu menarik nafas dan merasakan niat pedang di awan. Namun para pembudidaya pedang memiliki keunggulan alam karena mereka telah menggunakan pedang sepanjang hidup mereka dan kecepatan pemahaman mereka secara alami jauh lebih cepat daripada pejuang lainnya. Namun jika menyangkut konsepsi artistik, ini awalnya merupakan jalan menuju tujuan yang sama. Pejuang lain yang menggunakan pedang dan senjata pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini dan berkonsentrasi untuk merasakan setiap pedang di awan pedang. Lo Sheng berdiri di sana, menatap ke langit. Setelah tertegun beberapa saat, senyuman tipis tiba-tiba muncul di wajahnya. Saya mengerti mengapa begitu sulit mengendalikan pedang saya setelah diasah. Karena pedang ini adalah pedang yang dapat memecahkan kuali dan menenggelamkan kapal. Pedang ini adalah pedang yang pasti membunuh. Saat Anda mengacungkan pedang ini, Anda tidak perlu mempedulikan apapun, termasuk kehidupan milik Anda sendiri. Gerakan pedang ekstrim seperti itu membutuhkan koordinasi kemauan pedang yang ekstrim.
Memikirkan hal ini, Lo Sheng tiba-tiba merasa tercerahkan. Umumnya, ketika seorang pejuang memahami arti pedang atau mempraktekkan suatu keterampilan, tahap pertama adalah mengendalikannya. Hanya dengan mengendalikan kekuatannya sendiri, kekuatan ini dapat dilepaskan. Oleh karena itu, latihan seorang pejuang adalah proses selangkah demi selangkah. Terus-menerus mengendalikan keterampilannya sendiri langkah demi langkah. Hanya saja, Yi Jiantiansun langsung melewatkan langkah pertama, sehingga niat pedangnya tidak perlu dikendalikan, karena pedang ini sudah menyerahkan segalanya. Yi Jiantiansun ini dikatakan sebagai Tiansun yang mampu bersaing dengan dewa sejati. Dengan kata lain, jika Anda ingin menyakiti dewa sejati, Anda hanya bisa melakukannya dengan menyerahkan segalanya. Jika Yi Jiantiansun berdiri di samping Lo Sheng dan mendengar Lo Sheng mengucapkan kata-kata seperti itu, dia mungkin sangat senang karena dia hanyalah seorang pemuda yang baru saja menginjakkan kaki di alam laut dewa. Tetapi dia dapat menyimpulkan gagasan ini dengan gerakannya. Dan ini cukup untuk membuat Tiansun Yijian memandangnya dengan kagum. Lo Sheng awalnya menerima baptisan niat pedang dari Yi Jiantiansun. Sekarang menghadapi awan pedang tebal ini, dia memahaminya jauh lebih cepat daripada prajurit lainnya. Sekarang, di Pulau Changsu, ada keheningan. Selama periode ketika awan pedang berkibar, tidak ada yang mau menyanyiakan satu nafas pun. 1 jam, 10 jam, 2 hari, 3 hari telah berlalu, dan awan pedang berangsur-angsur menipis. Memperlihatkan langit lavender, itu adalah warna indah air laut oranye yang memantulkan langit biru. Baru setelah awan pedang benar-benar hilang, prajurit manapun menunjukkan ekspresi yang belum selesai. Semua pejuang yang memahami dengan cermat di bawah awan pedang ini akan mendapatkan banyak keuntungan. Hei, sayang sekali, saya bukan seorang kultivator pedang. Merasakan niat pedang ini saja sudah membuat saya merasa telah memperoleh banyak hal. Kalian para kultivator pedang benar-benar beruntung kali ini. Dan prajurit lain yang memegang pedang panjang masih berdiri diam di tempat. Pikirannya masih belum bisa tenang. Yi Cheng, saya hanya memahami 10% dari pedang Yi Shen ini. Tapi meskipun hanya benda spiritual ini, itu akan sangat bermanfaat bagi ilmu pedang saya. Jelas, besarnya pemahaman tergantung pada pemahaman seseorang dan kedalaman pemahaman seseorang tentang teknik pedang dan niat pedang. Semua penguasa istana memiliki senyum tipis di wajah mereka. Budidaya mereka jauh lebih kuat daripada para prajurit istana ke-13. Tentu saja, mereka memperoleh banyak hal dari pertemuan kebetulan dengan awan pedang ini. Tapi, siapa yang membuat pedang ini menjadi awan? Mengapa semua kata di dinding batu hancur? Anda harus tahu bahwa kata-kata Yi Jiantiansun ini telah ada di sini selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada banyak sekali pembudidaya pedang yang merangkak ke sini untuk memahami misterinya. Apakah selama pewarisan api, rahasianya terungkap secara alami? Tepat ketika banyak penguasa istana bingung, mata Yan Luo diam-diam tertuju pada Lo Sheng. Sebelum berpartisipasi dalam warisan api, Lo Sheng mengatakan bahwa dia sepertinya melihat bayangan pedang putih, dan kemudian membuang waktu beberapa jam. Dan Di Jua harus saja memasuki warisan api setelah dimulai. Apakah ini juga karena Lo Sheng? Dan pada saat ini, mata lelaki tua berpakaian biasa itu juga tertuju pada Lo Sheng. Lo Sheng, sebelum warisan api, apakah Anda pernah ke sini untuk memahaminya? Awalnya, para penguasa istana ini telah melupakan detail kecil ini. Setelah warisan api dibuka, banyak prajurit melewati kolam King Sheng dan mulai memahami aturan pahatan batu. Ketika orang tua berpakaian biasa mengatakan ini, Ai Anxin juga ingat. Melihat semua orang memandangnya dengan curiga, Lo Sheng menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Meskipun dia menyerap bayangan pedang putih itu,
awan pedang ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Tepat ketika semua orang bingung, dua prajurit alam dewa yang compang-camping tidak jauh dari sana tiba-tiba memancarkan dua aura yang sangat kuat. Dan mereka sudah memiliki dua pedang lagi di tangan mereka. Meskipun kedua prajurit ini berada di alam dewa, bakat mereka adalah orang-orang biasa, dan mereka tidak setingkat dengan prajurit istana ke-13. Oleh karena itu, senjata di tangan mereka juga sangat biasa, yaitu dua pedang panjang kelas 3. Dan sebagian besar prajurit di istana ke-13 memiliki senjata ini, yang jauh lebih banyak daripada mereka berdua. Namun, mereka telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, terutama prajurit bermakachen. Pedang panjang di tangannya telah retak selama puluhan ribu tahun. Orang yang berlatih pedang seringkali sangat menghargai pedangnya. Di bawah pengawasan puluhan ribu tahun, bahkan artefak pasti akan menunjukkan bekarat. Prajurit bermakachen harus memoles pedangnya sesekali, tetapi setelah pemulisan ini, retakan muncul. Tapi pedang patah itulah yang menarik perhatian semua orang. Mereka merasa pedang prajurit bermakachen memancarkan aura yang sangat kuat. Kemudian prajurit bermakachen itu menusukkan pedangnya ke arah batu besar itu. Pedang Yisen. Setelah semua orang bermeditasi begitu lama, gerakan dan aura ini menjadi sangat familiar, dan beberapa orang langsung berteriak. Orang tua ini setidaknya memahami 30% pedang Yisen. Teriak seorang penguasa istana. Para penguasa istana ini dengan budidaya dan bakatnya masing-masing tentu sudah memahami banyak hal. Namun kebanyakan dari mereka hanya memiliki 10% hingga 20%. Tapi, mengapa pejuang pada tingkat dewa ekstrim ini dapat memahami 30%? Beberapa penguasa istana pasti sedikit tidak yakin. Prajurit ilahi seperti itu jauh lebih rendah daripada mereka dalam hal bakat dan budidaya. Tetapi mereka tidak ingin berpikir bahwa lelaki tua bermakachen telah duduk di sini bermeditasi selama 60.000 tahun dan hampir menghabiskan seluruh hidupnya merasakan konsepsi artistik yang tersembunyi dalam kata-kata Yi Jian Tianshun. Setelah pemahaman selama bertahun-tahun, itu tidak sia-sia. Para prajurit bermakachen dan prajurit bermakasu memperoleh lebih banyak wawasan tentang awan pedang daripada para penguasa istana. Dan bahkan penguasa alam matahari terbenam. Di bawah suara mendesing, suara tajam keluar dari ujung pedang prajurit bermakachen. Meskipun pedang ini hanya memiliki 3 titik pesona pedang Yi Jian Tianshun, pedang ini sudah sangat kuat. Dibandingkan dengan kekuatan pada tahap alam dewa ini, batu besar itu langsung ditembus pedang, hanya menyisakan retakan setipis jari. Beberapa saat kemudian, batu yang lebih besar dari gunung itu tiba-tiba runtuh. Dan seluruh bongkahan batu berubah menjadi puing-puing seukuran telapak tangan dan mulai runtuh dari sekitar bongkahan tersebut. Melihat pemandangan ini, mata prajurit bermakachen itu basah dan air mata mengalir di wajahnya. Faktanya, setelah tinggal di sini selama ribuan tahun, dia sudah tahu bahwa hidupnya ini mungkin tidak ada harapan. Namun, seperti kebanyakan pejuang yang tetap tinggal untuk mendapatkan pencerahan, mereka tahu bahwa mereka putus asa. Namun mereka hanya bisa putus asa sampai akhir, karena mereka tidak punya cara untuk kembali. Sebagian besar orang tidak bertahan, dan sejumlah kecil orang diusir, karena alam laut oranye diambil alih. Pada akhirnya, prajurit bermakachen dan prajurit bermakasu ditinggalkan, dan mereka tinggal di sini tanpa bayaran. Sebelumnya, mereka telah putus asa dan hanya menunggu dengan tenang. Kemerosotan langit dan manusia menunggu umur panjang mereka berakhir dan menunggu hari kematian. Namun hari ini tidak kunjung tiba. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye-bye.